Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'du. Kita teruskan kajian tentang konsep khilafah dalam Islam ya. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah bicara sedikit tentang definisi atau makna ta'rif dari khilafah itu sendiri ya. Nah, dari sini kemudian muncul pertanyaan, apakah khilafah itu hanya ada pada masa Khulafaur Rasyidin saja, atau apakah kekuasaan-kekuasaan Islam setelahnya itu disebut juga dengan khalifah ya, atau khilafah Islamiyah. Nah, lagi-lagi tergantung pada maknanya ya, atau kita sepakat yang mana. Kalau yang dimaksud dengan khilafah itu adalah pengganti Rasulullah, ya tentu saja 4 Khulafaur Rasyidin itu adalah Khulafaur Rasyidin dan setelahnya bukan ya. Tapi para ulama ya, semacam Imam As-Suyuti dan beberapa ulama yang lainnya, saya kira sudah sangat sekali bukunya ya, bahkan Dr. Muhammad Ali As-Salabi, kemudian beberapa ulama kontemporer menyebutkan dan menamakan judul-judul buku mereka ya, dengan kalimat khalifah. Tadi misalnya kitab Tarikhul Khulafa ya, yang ditulis oleh Imam As-Suyuti. Nah, dalam bukunya Tarikhul Khulafa ini beliau menulis biografi para khalifah, para pemimpin umat Islam dari Abu Bakar Siddiq sampai kemudian dinasti Mamalik atau dinasti Abbasiyah di Mesir. Ya. Nah, beliau tidak memasukkan Turki Utsmani. Mengapa? Karena beliau keburu meninggal dunia. Nah, kita boleh berhusnuzon andai beliau hidup setelah masa itu, maka bisa dipastikan beliau juga memasukkan Turki Utsmani itu sebagai bagian dari kekhalifahan Islam. Maka judul bukunya Tarikhul Khulafa. Ya. Saya secara pribadi ya pernah juga menulis buku yang sejenis ya, walaupun tidak sama persis ya. Buku ya, sejarah para khalifah yang memuat dari Abu Bakar Siddiq sampai kemudian Turki Utsmani ya, ketika atau setelah runtuhnya Turki Utsmani. Karena itu secara umum ya, saya lebih setuju pendapat para ulama bahwa yang dimaksud dengan khilafah ya, atau para khalifah, orang yang disebut dengan khalifah adalah kekuasaan umat Islam ya, yang menaungi ya, semua wilayah Islam. Jadi khalifah adalah seseorang itu disebut dengan khalifah ya, manakala dia menjabat pemimpin utama umat Islam seluruhnya. Walaupun mungkin ada sedikit bagian yang mungkin tidak gabung, tapi diakui. Maksudnya gini, Abu Bakar Siddiq kita sebut khalifah. Mengapa? Karena dia menaungi semua umat Islam. Umar, Utsman dan Khulafaur Rasyidin. Karena itu Bani Umayyah bisa jadi disebut juga dengan khilafah. Mengapa? Karena dia menaungi mayoritas ya, umat Islam waktu itu. Jadi muaranya ke Bani Umayyah di Damaskus. Khalifah Bani Abbasiyah, Khalifah Mamalik dan sampai Turki Utsmani, dia menaungi semua. Nah, di sini kemudian akhirnya teman-teman sekalian, kita bisa ya, tidak membenturkan antara kedaulatan sebuah negara NKRI dengan konsep khilafah. Artinya untuk menegakkan khilafah Islamiyah, kita tidak mesti merobohkan bangunan NKRI ini. Dia tetap ada. Ya, sebagaimana juga ada negara Arab Saudi, sebagaimana juga ada negara Turki, sebagaimana juga ada negara Mesir ya. Nah, yang kita harapkan negara-negara ini ya menyatu dalam satu payung khilafah Islamiyah. Jadi kita bisa kawinkan semangat yang diserukan oleh Rasul bahwa suatu saat akan ada khilafah Islamiyah ala manhajid nubuwah dan seterusnya itu ya, itu tetap kita munculkan ya, tapi tetap menjaga ya, negara kita NKRI tanpa harus mengubahnya. Ya, toh dengan syarat ya, ketika kita hidup dalam sebuah negara, bahkan bukan hanya sebuah negara, sebuah desa ya, yang penting kan kita bisa menerapkan ajaran Islam itu sendiri.
Soal mau bentuknya apa, mungkin fleksibel. Toh dalam sejarah kita juga menemukan hal yang sama. Ya, sistem yang ada dalam pemerintahan Khulafaur Rasyidin, di mana pergantian pemimpin mereka itu berbeda dengan Khalifah Bani Umayyah. Tidak masalah. Berbeda dengan Bani Abbasiyah, berbeda dengan Mamalik, ya, atau Mamluk yang bukan hanya berdasarkan keturunan. Ya. Bahkan Daud sendiri kan disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Kita lihat ayatnya, ya. Ya Dawudu, inna ja'alnaka khalifah. Jadi kata Allah, wahai Daud, kami menjadikan kau khalifah. Mengapa khalifah? Karena dia menaungi semua wilayah kaum muslimin pada waktu itu. Khalifah dia. Padahal dia adalah raja. Artinya seorang raja asal dia bisa menaungi semua, ya, umat Islam dan berpuasa kepada kekuasaannya, ya, dalam menjalankan syariat, maka bisa disebut khalifah. Tapi kalau tidak, ya tidak. Ya, karena itu menyebut ke Presiden RI sebagai khalifah saat ini ya nggak pas. Mengapa? Karena dia tidak menguasai semua wilayah umat Islam. Negara-negara lain tidak tunduk padanya. Demikian juga menyebut Erdogan sebagai khalifah ya nggak pas. Karena kekuasaan Erdogan hanya di Turki saja. Tapi suatu saat andai kita menemukan suatu kekuasaan yang menaungi berbagai negara, berbagai negara di muka bumi ini, ya, maka bisa jadi disebut dengan khalifah. Wallahu a'lam, bisa jadi. Ya. Karena itu kita jangan, sekali lagi, jangan membenturkan antara konsep khilafah ini dengan NKRI. Ini negara kita tercinta, yang kalau kita syukuri banyak hal yang bisa kita syukuri. Ya. Betul bahwa negara kita belum 100% menerapkan syariat Islam. Tapi bisa jadi 90% lebih sudah diterapkan. Coba bayangin, kita nikah pakai syariat Islam. Ya. Bahkan transaksi pun kita bisa pakai syariat Islam. Ya. Kita sholat, ibadah pakai syariat Islam. Jadi yang belum itu hanya sedikit. Misalnya hudud, atau kemudian cambuk bagi orang yang minum minuman keras. Nah, hanya sebagian, dan itu yang harus kita perjuangkan di Indonesia ini dengan cara yang legal, dengan cara yang resmi, ya, bukan dengan cara yang ilegal. Sehingga konklusinya, ya, kita berharap tidak ada yang membenturkan lagi konsep khilafah Islamiyah ini, ya, dengan NKRI. NKRI yang kita cintai, negara kita yang kaya raya, gemah ripah loh Cenawi ini, ya, jangan dihancurkan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak penting. Ya. Dan semoga Allah SWT menjaga kita, menjaga negara kita, dan kita tetap bisa menjalankan ibadah dengan baik, insya Allah. Saya Happy Andi Bastani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.